Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku pengacara mau menyampaikan bahwasanya adanya kegiatan ini adalah bentuk dari tugas kami selaku mahasiswa yang mengikuti kegiatan kampus mengajar angkatan 3, di mana tugas yang diberikan adalah tentang forum komunikasi dan koordinasi sekolah. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan DPL kami, dosen pembimbing lapangan, yaitu Bu Helda Wika Amini. Beliau adalah salah satu dosen di Universitas. Kemudian kami selaku mahasiswanya yaitu saya sendiri yaitu Khairul Anwar dan teman saya Eria Rizkayatul Hasanah. Kemudian tujuan diadakannya forum komunikasi ini ialah yang pertama agar kita saling mengenal antara mahasiswa DPL dan guru-guru di SDN Praktek 3. Ini adalah awal kami Bu Helda berjumpa dengan Pak Dafer selaku kepala sekolah yaitu di Dinas Pendidikan. Nah, di waktu itu adalah kegiatan tentang pelepasan kami untuk mengajar di SDN Praktek 3, yang juga dihadiri oleh kepala sekolah lainnya gitu. Kemudian kami sangat bangga karena kami di sana di SDN Praktek 3 ini juga seakan-akan dianggap sebagai keluarga juga gitu. Ketika ada acara kegiatan apapun, kami juga diundang gitu untuk menghadiri. Mungkin dari sesi untuk saling mengenal ini ada yang perlu disampaikan atau untuk kami ke depannya untuk seperti apa mungkin? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku kepala UPTD Periode 3, alhamdulillah dengan adanya kegiatan kampus mengajar ini, alhamdulillah kami sangat bangga sekali sudah bisa membantu kami dengan kegiatan kami di sana, kegiatan belajar mengajar di sana, sehingga bisa anak-anak menyatu dengan anak-anak, sehingga anak-anak merasa nyaman dengan adanya adik-adik ini yang mahasiswa yang dari kampus mengajar ini. Tentunya ke depan kami berharap bahwa kita akan dapat menyampaikan pada SD kami kurang lebih 5 bulan. Tentunya ini sangat senang sekali, sehingga anak-anak sangat bahagia, sehingga bisa memberikan suatu pengalaman pada anak didik kami untuk memotivasi kegiatan-kegiatan yang ada di kampus sehingga bisa diterapkan di anak didik kami di SD Pondok Gede itu. Maka dari itu kami selaku kepala sekolah mohon maaf yang kedua karena tidak bisa ada di tengah-tengah anak didik kami karena medan yang cukup sangat sulit sekali, apalagi bulan ini tidak hari hujan kemungkinan tidak bisa hadir teman-teman guru ke sana, sehingga kami dengan adik-adik mahasiswa bisa menyampaikan kepada pengawas tentunya minta waktu tempat agar supaya kami bisa melaksanakan kegiatan di UPTD ini. Tentunya kami selaku kepala sekolah bisa memfasilitasi kegiatan ini. Dengan adanya kampus mengajar ini, kami mengharap ke depannya apabila nanti tidak hujan kemungkinan saudara-saudara kami ini, mahasiswa ini selalu aktif di tengah-tengah anak didik. Karena memang anak kami itu membutuhkan pengalaman dari adik-adik ini. Tentunya saya sangat terima kasih juga kepada dosen pembimbing. Memang kami tidak mengharapkan di UPTD Polri ini, akan tetapi karena medan yang tidak memungkinkan untuk naik ke sana, maka kami menyetujui dan juga sepakat dengan pengawas untuk bisa di tengah-tengah ini. Jadi selaku kepala sekolah, kami mohon maaf tidak bisa berada di tengah-tengah sekolah kami di SDN Praktek 3. Mungkin itu yang kami dapat sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Pak Ansori dan Bu Vita ada yang mau disampaikan. Untuk Bu Helda sendiri mungkin ada yang mau disampaikan ke kami. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Iya Bu, Ya, keras. Oh, alhamdulillah. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam kenal. Yang terhormat Pak Davi, kemudian Bapak Ibu semua juga. Perkenalkan, nama saya Helda dan mohon maaf sekali untuk pagi hari ini saya ada kuliah full untuk hari Jumat, belum bisa digeser. Untuk kampus mengajar di sini, kemarin saya sudah ngobrol sama Eria dan Anwar. Insya Allah nanti akan dipaparkan beberapa program kerja yang diusulkan, kemudian juga hasil observasi. Nah, kedepannya nanti kita insya Allah akan diskusi bagaimana baiknya sampai sehingga nanti program kerjanya sudah nanti bisa difikskan, bisa ditentukan, sehingga nanti bisa lancar kegiatan di SDN Kretek 3 sampai selesai seperti itu. Karena memang yang paling penting di sini adalah pemaparan nanti dari Anwar dan Eria. Saya cukupkan. Terima kasih banyak atas partisipasi dari Bapak Ibu semuanya, dan saya juga mohon maaf sekali. Semoga nanti di kegiatan lainnya, semoga saya nanti bisa hadir dan berkenalan langsung sama Bapak Ibu. Sampai sekarang saya kenalnya sama Pak David saja masih. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua yaitu observasi awal. Pertama, waktu penerjunan kami ke sana yaitu pertama itu tanggal 1 Maret. Tapi sebelum kami pemaparan tentang laporan observasi awal, kami ingin memaparkan juga bagaimana pra penugasan kami, di mana waktu itu saya sendiri terjun ke atas menemui waktu itu sama Bu Vita di jalan. Di situ saya mewakili teman-teman saya untuk melihat jalur dan medan yang mau ditempuh, di mana awalnya kami terdiri dari 5 mahasiswa. Kemudian dikarenakan jalur yang sulit itu 3 mahasiswa lainnya mengundurkan diri. Kemudian di waktu observasi juga kami bertanya-tanya ke Bu Vita sendiri, yaitu kayak pembelajaran di sana semacam apa di masa pandemi atau segala macamnya, kemudian jumlah siswa segala itu. Kemudian metode observasi kami melakukan kegiatan metodenya terlebih menggunakan survei sendiri. Kita langsung terjun ke lapangan waktu itu. Kemudian juga wawancara ke Bu Vita sendiri yang waktu itu hadir untuk mengajar di sana. Sumber data informasi sendiri yaitu dari Pak Rafir kemarin, yang kebetulan di Dinas Pendidikan kami mendapatkan informasi-informasi yang memang dibutuhkan dan memang guru-guru yang berkenaan hadir. Kemudian sumber observasi kami, hasil observasi kami yaitu aspek pembelajaran.
di mana kami tahu bahwasanya jumlah siswa di sana itu yang kami wawancarai yaitu Bu Ita berjumlah 22 anak. Bertambah 2 siswa yaitu yang dapat 2 gitu. Kemudian dikarenakan masa PPKM gitu ya Bu, jadi kayak pembelajaran di sana itu juga kurang efisien jika diterapkan secara offline. Kemudian sebenarnya kami untuk adaptasi setelah pemaparan itu kami berdiskusi untuk melaksanakan kegiatan secara online juga. Namun terlebih kendala letak geografis yang tidak memungkinkan sinyal untuk melakukan kegiatan online, kami berkontribusi sama Bapak Dapir bagaimana pengajaran yang kami bisa lakukan, dan Bapak Dapir juga memberikan keringanan ke kami. Jadi tidak semata-mata kami setiap hari harus ke atas gitu. Jadi kalau kami sampai setiap hari ke atas kayaknya insya Allah Sering banget. jadi itu aspek pembelajarannya. Kemudian untuk adaptasi teknologinya. Nah, di sini kami untuk adaptasi teknologi benar-benar kesulitan, terlebih dari bagaimana sinyal, kemudian terkait dengan fasilitas juga kurang memadai. Jadi kami kesulitan dalam melaksanakan yang namanya adaptasi teknologi kami. Tapi kami di sini berharap kontribusi antara kepala sekolah, guru-guru dan kami mahasiswa, bagaimana caranya kami bisa memaparkan adaptasi teknologi kepada anak-anak. Untuk yang kemarin kami mencoba untuk melakukan data internet. Jadi walaupun hilang di sana, tapi kami berusaha tetap untuk melaksanakannya. Terlebih tugas yang kemarin sebenarnya kami mempunyai tugas yang untuk AKM kelas. Nah itu online. Jadi kami tidak melaksanakan tugas tersebut dikarenakan memang kendala sinyal dan memang ada fasilitas teknologi di sana juga kurang memadai gitu. Dan kebetulan kami sudah juga melaporkan ke pihak panitia bahwasanya kami diberikan keringanan, bahwasanya tidak semata-mata harus dikerjakan gitu. Jadi kami sangat bersyukur. Kemudian untuk administrasi sekolah. Nah, untuk administrasi sekolah sendiri tentang bagaimana rencana pembelajaran, terhadap silabus atau RPP segala macamnya, untuk jurnal protes dan promes gitu, protanya itu kami kemarin sedikit otak-atik tentang administrasi tersebut untuk mengecek tentang administrasi di sekolah tersebut, dan kami menilai cukup baik untuk administrasi sekolah tersebut. Mohon maaf Pak, saya canggung di sini. Jadi agak kesusu. Iya. Canggung banget. Kemudian untuk program kerjanya sendiri mungkin dari Rio mungkin. Rencana program kerja kampus mengajar angkatan 3 di SD Negeri Kretek 3. Di sini sendiri kami yang pertama yaitu program kerjanya ke guru, di mana membantu guru di kelas. Program ini dengan tujuannya yaitu untuk membantu sekolah yang kekurangan tenaga pendidik, dalam hal ini mahasiswa kampus mengajar angkatan 3 membantu guru-guru dalam mengajar siswa-siswi SD dari kelas 1 sampai kelas 6 di kelas dalam memberikan mata pelajaran sesuai dengan LKS yang ada. Terus yang kedua, Linuwang, tentang pemahaman literasi dan numerasi untuk anak. Program ini diperuntukkan bagi siswa dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan mengasah otak setiap anak yang wajib membaca buku setiap 20-30 menit. Setelah itu, siswa diminta untuk mempresentasikan kembali tentang apa yang mereka baca sesuai dengan kemampuannya. Untuk enumerasi diberikan kepada siswa juga bertujuan untuk mengasah otak siswa dalam menghitung, dilakukan dengan seminggu sekali. Yang ketiga yaitu Rubakoman, ruang baca kondusif dan nyaman. Program ini
Program ini berupa perbaikan fasilitas ruang baca di SD Negeri Kretek 3 dikarenakan sampai saat ini SD ini belum memiliki perpustakaan yang belum terbilang kondusif dan nyaman. Melalui program ini mahasiswa akan membuka donasi buku dan menata ulang ruang baca sehingga menjadi ruangan yang kondusif dan nyaman. Hal ini kami lakukan setiap pada hari Senin, Kamis, dan juga Sabtu. Yang keempat, studio anak. Ruang khusus melatih bakat dan minat anak. Program ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik yang kami lakukan setiap 2 minggu sekali. Kemudian, anak religi, meningkatkan nilai keagamaan anak. Program ini diharapkan setiap siswa dan siswi SD Negeri Kretek 3 memiliki nilai keagamaan dan meningkatkan keimanan setiap anak serta ketakwaan mereka kepada Allah SWT. Hal ini dilakukan seminggu sekali. Untuk yang program ini kami masih belum melaksanakannya, Pak. Jadi kami melaksanakan yang sebelumnya. Berikutnya, tentunya kami berharap agar supaya bisa memberikan suatu motivasi semangat kepada anak-anak kami di sana, dan juga kami sampaikan memang apabila ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan, semuanya kami libatkan. Karena ini suatu pengalaman yang sangat berharga nanti setelah adik-adik turun di tengah-tengah masyarakat. Buktinya kemarin kami dengan adik-adik saya undang setelah terima masjid ya. Saya memang undang secara lisan karena waktunya tidak memungkinkan, maka kami tidak saya undang untuk hadir di tengah-tengah persinggahan masjid di atas sana. Yang memang yang datang direktur di yayasan, nah apalagi Surabaya ya, dan juga Kiai Haji Zakaria pun juga saya berharap Bapak Wakil Bupati hadir di tengah-tengah kita, karena memang siap hadir tentang yang di bawah tidak siap hadir, tidak kembali di sana karena kemudian seperti itu. Maka dari itu saya mengharap pada sebelum ini kalau memang adik-adik kami ini tidak memungkinkan kegiatan semaksimal apa yang diharapkan oleh pihak kampus, kami selaku kepala sekolah mohon maaf juga, dan juga memang keadaan dan situasi yang di sana memang sangat tidak memungkinkan, maka dari itu kami mohon maaf. Dan juga kegiatan-kegiatan yang masih belum terselesaikan di sana, tentunya mari kita sama-sama, artinya saling memberikan masukan kepada teman-teman guru yang juga dengan saya. Yang penting intinya untuk anak didik saya agar termotivasi bagaimana pentingnya suatu pendidikan ke depannya. Karena sejak dulu saya masih belum jadi guru, Kretek 3 itu dipandang sebelah mata. Permasalahannya sejak dulu memang tidak listrik. Sehingga kemarin saya dipanggil oleh dinas termasuk Komisi 1, Pak Dakir kok bisa? Kenapa tidak? Karena saya berusaha dan bekerjasama dengan teman-teman guru sehingga bisa memasukkan listrik seperti itu keadaannya. Karena itu saya berharap kegiatan adik-adik mahasiswa memang tidak sesuai apa yang diharapkan oleh dosen pembimbing, kami mohon maaf juga. Dan juga penyediaan fasilitas di sana memang seperti itu, maka kami selaku kepala sekolah juga mohon maaf. Itulah. Tapi saya tidak mengurangi suatu harapan yang memang yang diharapkan oleh kami kepada anak didik kami dan juga teman-teman ini. Maka dari itu saya sebagai kepala sekolah kedepannya yang memang program belum terselesaikan, mari kita sama-sama kita tingkatkan di sana. Karena mungkin ke depan ini sudah hujan dan begitu seperti yang sekarang ini, gitu ya. Intinya harapan kita mari sama-sama, apalagi setelah hari Lebaran, kita sama-sama ke sana, kita bermasyarakat di sana bagaimana untuk memajukan SDN ketiga yang kita harapkan seperti itu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin dari Ibu Helda ada tanggapan ya? Oh, dari saya sudah cukup. Bisa nanti sebenarnya saya mohon maaf suara dari tadi yang Bapak tidak terlalu terdengar di saya. Mungkin kalau dari saya ini saja ya, sudah untuk yang terutama nanti program kerjanya bisa dikerucutkan, apakah sudah fix kayak gitu atau perlu ditambahkan gitu.
mungkin bisa ini kan ditekankan salah satunya di situ Anwar sama Eria. Tinggal apa? Boleh ya kan sini kan? Enter Mbak. Oh iya. Tinggal apa? Kolaborasi. Diskusi kolaborasi. Untuk kolaborasi Kolaborasi. untuk kolaborasi ini mohon maaf. Untuk kolaborasi ini kami mengenai program kerja yang belum kami laksanakan, seperti halnya tadi tentang anak religi. Untuk anak religi ini kami awalnya mau mengadakan yang namanya tahfidzul Quran. Nah, sebelum kami mengadakan kegiatan ini, kami berharap untuk persetujuannya terlebih dahulu, apa mungkin disetujui atau tidak, karena terkait dengan penghafal Al-Quran ini harus berkelanjutan gitu. Mungkin seperti itu. Jadi masalah tahfidzul Quran itu memang alhamdulillah anak-anak sudah membaca Quran. Saya lihat itu sudah banyak yang fasih pada dirinya, menurutnya banyak sekali, meskipun anak gunung, tapi saya melihat mungkin atas kerjasama guru-guru PT3 dan juga masyarakat, tokoh masyarakat di sana, akhirnya anak-anak bisa. Berkaitan dengan tahfidz itu tentunya saya sangat mendukung sekali. Kalau memang ada anak-anak yang memang punya semangat untuk tahfidz gitu, tergantung bagaimana kita kedepannya kita didukung lah. Alhamdulillah dengan adanya guru agama di sana sehingga bisa memotivasi anak-anak sana bisa juga dengan pasti mahramnya tadi. Alhamdulillah saya bangga sekali karena melihat medan seperti itu. Kemungkinan secara logika kami sebagai kepala mungkin tidak bisa ngaji. Ternyata setelah saya lihat anak-anak alhamdulillah ketika dia di grup sana ngaji, alhamdulillah anak-anak. Jadi saya itu bangga sekali sehingga waktu saya menunggu di kepala sekolah, apakah di sana bisa ngaji anak-anak ini dan seperti itu. Ternyata ketika saya lihat, ketika Bu Vita mengirimkan videonya pada saya ngaji juz amma, alhamdulillah pastinya luar biasa. Ini menunjukkan kerjasama antara masyarakat dengan guru agama yang ada di sana. Jadi untuk tahfidz saya serahkan kepada adik-adik. Kalau banyak anak-anak semangat untuk itu masuk menjadi tahfidz, ya monggo. Yang penting kita anak-anak bisa belajar bagaimana tentang agama termasuk Al-Quran. Karena program kepala dinas kemarin kelas 6 itu nanti kalau tidak hatam Al-Quran, maka nanti untuk SMP dan juga nanti akan jadi sertifikat hatam Al-Quran. Maka dari itu program yang disampaikan oleh adik mahasiswa ini, kalau memang seperti itu sangat saya dukung. Ya, tergantung bagaimana anak-anak apakah mau menjadi tahfidz yang memang betul-betul untuk kedepannya yang baik. Sekiranya semua ada mau, karena anak-anak adik kami di sana itu sudah banyak termotivasi dengan saudara-saudaranya, sehingga banyak yang sudah mondok ke yang ada pendidikan formalnya, apalagi ditambah dengan adik-adik mahasiswa, ditambah dengan semangat untuk tahfidz, saya kira sangat mendukung. Apalagi guru agamanya sangat mendukung. Sampai itu Bu Vita sangat mendukung karena saya sangat bangga sekali. Karena kami masa sih bisa ketika kita dengan ternyata setelah kami dilihat videonya oleh Bu Vita, ternyata anak-anak luar biasa yang bisa. Apalagi ada program dari mahasiswa untuk tahfidz, silakan saya dukung. Terima kasih. Iya Pak, mau bertanya terkait dengan kegiatan yang pesantren Ramadan. Itu bagaimana? Jadi pesantren Ramadan itu saya kira perlu kami musyawarahkan dengan memang program pemerintah berkaitan dengan dinas pendidikan. Cuman kita medan yang seperti itu, karena pondok pesantren Ramadan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita tentu membutuhkan sesuatu yang pertama adalah medan kita ke sana. Takutnya mau kegiatan berlangsung pada hari ini, kemarin sore hujan apa memungkinkan. Itu yang pertama. Yang kedua,
Pondok Sedermada tentunya saya dengan teman-teman guru termasuk ada di mahasiswa nyampe di sana tentunya kan butuh fasilitas berkaitan dengan kamar mandi. Ya, ini yang masalah. Ya, ini yang masalah kamar mandi. Kalau bapak-bapak ya biasalah ya, tapi kalau ibu-ibu nanti. Yang jelas kalau kami itu di sana Pondok Ramadan bermalam, nanti kan kamar mandi ini yang masalah jadi. Ini yang lebih besar. Karena untuk bisa memahami Al-Quran ini kan punya badan yang suci, punya seperti itu persoalannya. Itu yang menjadi kendala kita. Makanya kami kemarin pada yang dari direksi dari Surabaya termasuk Madinah mohon bahkan sampai ke kepala desa kami berupaya mohon melalui Muslim Bangdes selalu minta kamar mandi. Kalau bapak-bapak ya lumayan lah, tak begitu susah. Tapi kalau ibu-ibu kan kasihan. Maka dari itu ini sangat tidak memungkinkan untuk bisa melaksanakan program. Tapi kalau programnya seperti itu, ya kita kerjakan pada siang hari aja jangan sampai malam. Jadinya paket apa ya Pak? Nah, Paket B. paket C. C. Ya, karena memang kondisi tidak memungkinkan di sana. Yang pertama karena medannya takutnya hujan, yang kedua tidak ada kamar mandi. Kemudian anak-anak kan tidak punya wudhu kan kecil. Termasuk ibu-ibu, termasuk Samga juga saya kecil. Tapi tidurnya nggak ada. Nah itu, apa tanya mau? Nah ini nanti. Nah, ini persoalan ini. Makanya saya itu tidak patah semangat. Selalu saya komunikasi. Kemarin sudah saya ke dinas, ternyata saya dapat bantuan juga dari sana. Tapi caranya transportnya ditanggung sendiri. Kalau satu semen satu sel itu 2 kali lipat. Sedangkan murid kita sudah tahu hanya 20. Dari mana kita dapat uang? Ini saya tolak. Saya ada proyek, saya terima rupiah aja. Sudah sepakatan saya dengan Bupita, dengan Pak Pur, dengan Pak Pur. Berkaitan dengan kegiatan Pondok Ramadan itu ya paket C aja. Ya. Sepakat dengan Dewan Guru. Kalau Pondok Ramadan sampai ingin ya apa saya pun juga. Itu kita ya. Nah ini guru. Nah, ini kan tidak enak. Guru lah ini tidak enak. Kalau anak-anak mendingan kan terbiasa. Tapi kalau Pak Guru, nah guru kan kesannya kurang. Jadi mohon bisa dimaklumi. Mungkin beda karena beda seperti itu. Terima kasih. Ini kamu apa lagi? Terkait tadi untuk masalah kayak program kerja tentang adaptasi teknologi. Nah kami sebelumnya sudah membuat akun sosial media yaitu Instagram tentang akunnya SDN 3, di mana nantinya setiap 1 bulannya kami akan selalu mengupgrade tentang kegiatan kami di sana dan sekaligus memperkenalkan 1 bulan 1 kali. Tapi maksudnya pengupgradean program kerja kami Bu. Tapi untuk update status dan segala macam postingan itu seminggu 1 kali. Dan kami juga ingin berusaha memperkenalkan SDN Kretek 3 ini ke dunia luar. Bahwasanya karena kami kemarin agak sedikit ketawa dengan keluh kesahnya mahasiswa yang lain ketika mahasiswa yang lain ketika memperkenalkan akses jalannya yang memang katanya mereka sulit, tapi dibandingkan dengan kami sepertinya masih di ujung kukunya kami. Jadi kami ingin memperkenalkan juga gitu bahwasanya ada yang lebih sulit dari mereka medannya itu, dan kami berharap dengan adanya mungkin SDN Kretek 3 ini dikenal oleh masyarakat luas, jadi ada ketertarikan di mana nantinya mungkin bisa juga diperhatikan oleh pemerintah lah mungkin, insya Allah amin gitu. Dan juga ini kami juga terkait kemarin juga mengalami kendala tentang yang adaptasi ke salah satu program kerja kami yaitu Misosan, yaitu melatih sopan santun anak gitu. Jadi kami yang mau menekankan program ini juga terbatasi oleh lingkungan, di mana kemarin saya sendiri juga mengalami di mana ketika
kami berusaha untuk menerapkan program kerja kami ini, kami agak terkendala dengan yang namanya wali murid, di mana wali murid juga ada di luar kelas. Jadi melihat langsung gitu. Jadi kami agak ketika mau melakukan pertindakan secara langsung takutnya ada yang salah dari mereka gitu. Saya agak kesulitan gimana. Seperti diawasi ya? Iya, seperti diawasi gitu. Ya memang kalau di sana sebetulnya tidak merasa diawasi karena anak-anak ke sekolah itu diantar. Iya, Mau, tidak pulang sendiri. Takut. Ya untungnya ya bisa sekolah lah anak-anak sana. Tapi untuk alat saya kira bisa kita beri gambaran. Jadi kita jangan merasa terbebani dengan adanya wali murid, karena memang betul-betul dengan adanya wali murid sehingga anak-anak bisa sekolah. Andai kata tidak diantar mungkin tidak sekolah. Jadi ini dan juga di sana itu memang seperti itu keadaannya. Bahkan kemarin saya sudah melaporkan kepada dinas dan juga ke desa, sudah alhamdulillah di sana sudah disurvei oleh 3 kementerian berkaitan dengan sana, sehingga dengan adanya adik-adik mahasiswa kampus mengajar sehingga semangat anak-anak sana dengan adanya ada di memberikan suatu motivasi dan juga belajar melalui IT, sehingga itu yang diharapkan kami. Dari itu harapan kami masalah akidah memang saya maklumi karena memang ada tata cara bersolat, tata cara bersalawat, karena memang karena kita perlu ada praktek. Sedang mau praktek wudhu aja nggak ada airnya. Ini persoalan. Kita hanya memberikan teori, prakteknya tidak. Alhamdulillah dengan tidak ada praktek tapi semangat belajar anak sehingga bisa seperti yang kita lihat. Tapi kalau kita lihat dari keadaan tidak maunya, tapi memungkinkan dan anak-anak bisa. Ini berkat kerjasama teman-teman guru semuanya. Maka dari itu program yang memang bisa diterapkan oleh adik-adik mahasiswa silakan. Yang penting untuk kebaikan kita semua, untuk masa depan masyarakat sana dan juga murid sana. Dan juga memang di Instagram sana memang dibutuhkan, alhamdulillah, sehingga bisa dikenal oleh masyarakat dunia termasuk semuanya lah bahwa itulah media, sehingga bisa ada ketertarikan investor masuk ke sana, sehingga bisa dijadikan perekonomian masyarakat sana lebih baik daripada saat ini. Begitu. Dengan adanya pendidikan yang kita perjuangkan pada saat ini. Kalau bisa sama YouTube juga. YouTube bisa Ini kalau YouTube ada ini tidak Bapak YouTuber nih. Ini YouTuber ini. Kayak ada tadi stakeholder review. Ini apa? karena Perangkat tanya lagi. Kayak butuh apa? soalnya kalau untuk masalah yang kayak Instagram ini kebetulan kan kami kayak untuk tagnya sendiri kita tag langsung ke kampus mengajar, di mana itu langsung centang biru deh ya. Ya centang biru deh. Jadi mereka langsung nge-repost postingan kami. Jadi banyaklah yang bakalan melihat bahwasanya SDN Kretek 3 ini SDN Kretek 3 ini gitu. Ya semoga aja apa yang kita harapkan itu menjadi kenyataan dan terkabul. Yang donasi buku Itu kalau untuk penggalangan dana itu dari kami sendiri. Jadi kami kayak ke teman-teman sendiri, mungkin ada yang mau disumbangkan buku untuk gitu. Dan juga ya seperti itu sih. Soalnya terlebih kayak kemarin masalah untuk bawa buku juga, kami kalau udah jalan tuh lumayan gendong berat. Jadi bawa buku sendiri. Lumayan udah nggak ada kan? Kalau adaptasi teknologi itu yang dibutuhkan apa? Apa juga laptop? Kalau laptop kayaknya perlu banget Bu. Jadi kalau untuk masalah laptop kami kayak saya sendiri bisa kadang-kadang bawa gitu. Kemudian juga nah ini untuk adaptasi teknologinya kan kami juga ingin meminta izin untuk ke belakangnya mungkin di seminggu 1 kali untuk anak-anak membawa HP-nya.
Jadi kalau masalah kayak kami bawa laptop satu untuk mereka semua kayaknya tidak memungkinkan. Mungkin diperbolehkan atau enggak ini? Banyak. Bawa HP anak-anak dalam satu minggu Satu kali. Ada di sana. Tab. Mungkin kan nggak semuanya Dapat gitu Pak. Jadi Nah, kalau jadi kalau pakai HP sendiri kan bisa Ya, iya. Jadi kekurangannya. ya. Ya, orang itu kepentingan yang terbaik untuk anak didik silakan. Yang penting kita betul-betul dia tidak salah paham dengan wali murid. nah, kemudian untuk adakannya kegiatan ini juga kami juga ingin mengawasi tindakan mereka di dunia maya juga Pak. Karena takutnya salah kayak salah pergaulan atau segala macamnya gitu Pak. Kami ingin memperkenalkan hal yang baik juga untuk mereka di sini. Kalau yang nggak punya HP mungkin bisa pakai itu kan. Iya, iya. Nanti bisa ngasih tahu dulu kalau duduknya hari apa nanti kita bawa. Yang penting Bu Vita nanti kan ke sana kan menghubungi dulu. Takutnya kemarin hujan kan bisa ini ya. Ini ya. Ini sudah saya masukkan di grup yang sama wali murid Pak. Awan ini ya. Iya, di awan. Di atas awan. Dan dijelaskan kalau memang masalah seperti kendala itu kan anak pun juga tidak akan hadir juga. Kalau sudah grup seperti itu sehingga kita mudah segera untuk membawa HP satu minggu satu kali itu segera tidak apa-apa tapi untuk kebaikan anak kita semua juga. Tidak atau ada pertanyaan dari pihak orang-orang yang memang intinya bukan untuk apa tapi itu pembelajaran yang memang kan tuntutan perkembangan zaman seperti ini. Sebenarnya cuma kendalanya pakai data gitu. Nah, Iya, Bu. Sama sinyal. Sinyal di sudut kaca ada. Iya, di situ ada. Jadi Sama di batu. Iya, sama di batu. Sama di batu. Mungkin untuk kedepannya dari Bu Vita sama Bapak Ansari mungkin ada tambahan. Itu juga ada tambahan. iya terkait juga mungkin ada usulan program kerja yang mau ditingkatkan juga di sana gitu. Iya. Iya, seperti tadi. Sopan santun itu yang harus ditekankan di sana. Siap. Ya seperti itu pasti anak-anak. Iya. Kalau sendiri. Pas dulu dan nanti. Pas. Oke. Saya selaku pembicara ingin apa? Oh ya, ingin untuk mengakhiri perjumpaan kita hari ini, alangkah baiknya kita mengucap hamdalah terlebih dahulu. Nah. Oh, Bu Helda mungkin masih ada yang mau disampaikan. Oh, kenapa? Sudah, Anwar. Sudah. Ya nggak apa-apa, karena saya sendiri yang online jadi nggak apa-apa. Sudah cukup. Kemudian ini ada sedikit kata-kata bijak nih. Pendidikan yang berkarakter akan menciptakan banyak intelektual terpelajar, bukan intelektual kurang ajar. Jadi kami memang sangat mengedepankan yang namanya sopan santun untuk anak ini. Saya akhiri selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Sudah. Oke. Terima kasih Pak Davir, kemudian Bu Vita, satu lagi Pak siapa Pak Ki? Ansori. Pak Ansori, Bu. Iya. Pak Ansori nggih, salam